Halo kawan pajak, kembali lagi di podcast Ngopi, Ngobrol Pajak Terkini. Bersama saya Natalia, kali ini saya telah ditemani oleh narasumber di KP Pratama Curup yang udah nggak asing lagi di podcast Ngopi. Narasumber kali ini yaitu Kak Irwansyah. Halo Kak Irwansyah. Halo Nata, halo kawan pajak semua. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik, Nat. Oh baik ya, Iya, semoga kawan pajak juga dalam keadaan sehat dan berbahagia ya Kak iya ya. pastinya. Nah, sebelum kita masuk ke topik pembahasan hari ini, saya mau nanya nih, kira-kira penerimaan pajak kali ini, Tahun ini ya. tahun ini, itu sudah berapa persen, Kak? Oke, memang kalau kaitan sama pajak pasti dengarnya berapa sih penerimaan kita. Nah, mungkin kita sedikit kasih tahu lah ya, Nat, ya. Jadi untuk penerimaan pajak per September 2024 ya, gitu. Itu sudah menempuh 64%. Wah, itu suatu hal yang luar biasa dan kita ucapkan terima kasih kepada wajib pajak semua dan kawan pajak semua. Dan untuk itu kita juga mohon dukungan agar terus bisa memberikan dukungan kepada kita agar penerimaan pajak ini semakin optimal dan pastinya mencapai 100% gitu ya. Iya, Amin. amin. Nah, berkaitan dengan penerimaan pajak, kali ini sepertinya topik pembahasan kita itu ada bersinggungan ya, Ya, Kak ya? sama pembayaran gitu lah ya. Iya, kita mau bahas apa nih, Kak? Oke, jadi kita pada kesempatan podcast kali ini akan membahas itu mengenai apa sih yang harus kita lakukan ketika ada pengembalian, bukan kelebihan bayar gitu ya. Nah, atau solusi nih, kita berikan solusi apa sih yang harus kita solusi untuk ketika ada kelebihan bayar pajak. Oh, jadi eh, ini salah satu isu ya, salah satu isu Benar, yang iya. sering diperbincangkan di kalangan wajib pajak. Dan saya pernah dengar nih, wajib Mm-mm, pajak kita mm-mm. khususnya itu ada statement kalau pajak, maksudnya kekurangan pajak itu pasti ditagih, Nah, sementara iya, pasti. kelebiharan pembayaran pajak itu Ya, ya dibiarin biarin aja aja gitu. gitu. Oke, benar sih Nat. Berhubung saya juga sebagai penyuluh ya kan, sering ketika mengisi edukasi perpajakan lah di beberapa wilayah kerja kita, itu masih ada yang masih berkata seperti Nata tadi Hmm. gitu. Makanya sering dapat pertanyaan seperti itu. Nah, kita coba buat nih harapan lah ya untuk wajib pajak semua bagaimana ya statement yang kita dengar tadi, yang biasa kita dengar tadi itu hilang pelan-pelan. Gitu. Oh, begitu ya Kak ya. Iya. Berarti mungkin boleh dijelaskan dulu Kak, Mm-mm. kelebihan pembayaran pajak itu sebenarnya apa? Oke, kalau bahasa pajaknya itu restitusi gitu ya, Restitusi. restitusi. Oke, jadi kelebihan pajak atau restitusi berdasarkan undang-undang, ketentuan umum dan tata cara perpajakan kita. Mm-mm. Nah, itu adalah hak bagi wajib pajak yang dimana itu negara akan membayar kembali atau mengembalikan pajak ya kan Mm-mm. yang telah dibayar. Atau kata lain lah itu hak hak wajib pajak dan wajib dan negara wajib untuk mengembalikannya seperti itu. Di mana itu Hmm. pasti sesuai dengan ketentuan ya, ketentuan Mm-mm. yang berlaku seperti itu. Berarti telah diatur kalau misalnya negara itu harus Iya, mengembalikan wajib gitu. kelebihan tersebut. Gitu. Berarti statement sebelumnya yang menyatakan bahwa kekurangan pembayaran pajak itu pasti ditagih, namun kelebihan pembayaran pajak itu dibiarkan itu salah ya Kak? Ya, sangat salah. Karena memang jelas kan tadi di undang-undang kita sudah diatur restitusi seperti apa. Dan yang memang, ya tadi kalau memang ada wajib pajak atau kawan pajak semua yang secara nyata ya. Jadi secara nyata, bukan yang pura-pura untuk Mm-mm. mengakui ada kelebihan. Nah, dia bisa melakukan permohonan ke kantor pajak. Dan yang nanti akan lakukan penelitian, Mm-mm. nanti akan ada dua produk hukum nih. Di mana yang pertama adalah surat ketetapan pajak lebih bayar, dan surat keputusan pajak, surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau SKPPKP gitu. Tadi ada dua produk, Iya. yaitu SKPLB, yaitu surat keputusan pajak Mm-mm. lebih bayar, Mm-mm. atau surat SKP PKP atau surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Pajak, iya. Kira-kira boleh dirinci Oke, keduanya, Kak? iya siap. Jadi kalau kita sebutkan, sebenarnya sudah disebutkan beberapa di podcast kita sebelumnya ya, Nak, Mm-mm. ya. Untuk apa sih secara detailnya. Cuma Mm-mm. saya akan sedikit meringkas saja bahwa untuk pengembalian pajak yang dinamakan SKPPKP ya, atau surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, Mm-mm. itu sesuai pasal
17C dan 17D Undang-Undang KUP, di mana pengembaliannya itu tanpa melalui permohonan, yaitu melalui mekanisme pelaporan SPT ya, karena gitu. Jadi kalau misalnya kita lapor SPT-nya tahunan atau masa ya, gitu, itu ada kelebihan bayar, nanti di situ kita minta pengembaliannya lewat situ. Gitu. Untuk permohonan SKP-PKP ini berapa lama, Kak? Oke, jadi untuk pengembalian pendahuluan itu prosesnya sendiri itu 15 hari kerja untuk SPT tahunan orang pribadi. Nah, kalau untuk SPT tahunan badan itu 1 bulan. Kalau untuk SPT masa PPN itu 1 bulan juga. Oh, 1 bulan Gitu, juga. iya. Sementara untuk SKPLB itu gimana? Nah, berbeda dengan dengan SKP-PKP tadi, kalau SKPLB ini atau pengembalian ini bisa melalui melalui permohonan atau melalui pelaporan. Nah, kalau untuk pelaporan itu sesuai dengan Undang-Undang Pasal 17B KUP ya, gitu, dimana prosesnya itu 1 tahun atau 12 bulan, gitu. Tapi kalau untuk yang bisa juga melalui permohonan, kalau untuk permohonan ini biasanya kita salah setor. Biasanya kalau permohonan salah setor biasanya kayak kita pakai tarif sekian, seharusnya sekian. Nah, itu bisa melalui permohonan saja sesuai dengan PMK 187 tahun 2015 tentang tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak gitu. Untuk yang tadi pakai PMK 187 tadi, jangka waktu penyelesaiannya berapa lama, Kak? Oke, jadi untuk pengembaliannya tadi itu paling lama 3 bulan. Sejak 3 bulan. Permohonan diterima lengkap ya, gitu. Oh, untuk syaratnya, Kak? Oke, jadi kalau untuk syarat yang pertama, yang pasti jelas permohonannya ya, surat permohonannya. Terus yang kedua ada asli bukti setoran pajaknya atau SSP atau bukti potong, gitu ya. Terus yang ketiga ada penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang. Mana itu ada formulir khusus juga. Terus yang keempat ada alasan permohonannya. Jadi kenapa permintaan pengembalian tadi? Nah, yang kelima, pajak yang mau kita permintaan tadi belum dilaporkan dalam SPT tahunan atau SPT masanya. Oh, gitu. Berarti tadi kan banyak syaratnya, Kak. Iya, Berarti bisa jadi perhatian juga ya bagi kawan pajak yang mau mengajukan menggunakan PMK 187 tadi ya, Kak ya. Gitu. Tahun 2015 ya, Kak? Benar. Oke. Tadi Kakak ada menyebutkan tentang menggunakan SSP dan bukti potong. Iya. Apakah harus dua-duanya atau cukup salah satu aja sudah menyatakan kalau kita bayar pajak apa gimana, Kak? Oke. Jadi kalau untuk ini sebenarnya tergantung point of view atau sebagai kita melihat dari mana gitu, sisi mana gitu ya. Kalau kita menggunakan SSP ya pasti sebagai penyetor sendiri gitu ya. Ya kalau kita salah setor, salah tunggakan tarif, ya kita langsung pakai SSP sendiri. Nah, berbeda dengan kalau menggunakan bukti potong. Nah, makanya syaratnya tadi bukti potong atau SSP-nya. Atau, jadi bukan dan atau gitu ya. Nah, kalau ini bisa kita contohkan dengan simulasi aja. Nah, misalnya kalau kita instansi pemerintah, nah itu wajib membuat bukti potong seharusnya ya ketika emang dia memungut pajak atau memotong pajak dari pihak rekanannya gitu. Nah, contohnya mereka kalau dia sudah memungut pajak tetapi salah, ya ibaratnya bisa jadi human error gitu ya. Salah menggunakan tarif, salah memasukkan jumlah transaksinya, sehingga kan pajak atau ini lebih kebayar lebih besar gitu lah kira-kira. Nah, dia ketika emang terjadi seperti itu, si pihak pengusaha atau rekanan tadi itu bisa tuh ngajuin pengembalian restitusi dengan cara ya tadi menggunakan bukti potong, bukan dengan SSP. Karena ya yang setor kan si pihak instansi gitu ya. Karena dia si pihak rekanan kan cuma dapat bukti potongnya saja. Nah, jadi wajib dilampirkan bukti potongnya, bukan SSP. Seperti itu. Berarti wajib pajak mengajukan permohonannya dengan SSP atau bukti potong, tergantung point of view-nya. Ya, sisi mana dia? Gitu. Dia sebagai pemotong atau yang dipotong. Ya, gitu. Seperti itu ya. Oke, benar sekali Sinat. Jadi ya wajib pajak yang memang ada merasa atau secara nyata ya itu ada kelebihan bayar, kelebihan setor, monggo dilaporkan saja atau dilakukan permohonan ke kita gitu ya. Karena memang jelas itu ada aturannya seperti itu. Tadi kan Kakak ada menyebutkan untuk penyelesaian permohonan yang menggunakan PMK 187 itu 3 bulan ya, Kak? Benar, 3 bulan. 3 bulan. Jadi kalau untuk usahawan sendiri kan dia kan perlu mutar uang nih. Iya, mutar. Kira-kira ada solusi nggak, Kak, yang lebih sederhana, yang lebih cepat supaya wajib pajak bisa dapat ya bisa membayar pajaknya gitu. Selanjutnya gitu lah. Atau ya bagaimana cara solusi untuk kelebihan bayarnya tadi ya gitu.
Oke, ada gitu. Jadi kalau kita bisa melakukan permohonan pemindah bukuan namanya atau PBK. PBK itu apa, Kak? Oke, jadi kalau untuk PBK sendiri merujuk pada pasal 1 angka 28 PMK 242 2014. Mm-mm. Jadi PBK itu adalah memindah bukukan Mm-mm. penerimaan pajak untuk dibukukan dengan penerimaan pajak yang sesuai. Hmm. Nah, jadi selanjutnya mengacu pasal 16-nya sendiri, itu ada 8 alasan atau sebab orang bisa mengajukan pemindah bukuan gitu. Nah, salah satunya adalah kesalahan nominal. Nah, kesalahan nominal ini bisa diartikan juga ya kalau kita salah setor itu kan salah nominal ya. Iya. Atau kelebihan bayar maksudnya. Nah, itu kan salah nominal. Nah, itu berarti termasuk ke sana kan? Iya. Jadi kita tidak melanggar aturan juga. Iya. Gitu. Berarti untuk yang kelebihan bayar bisa dilakukan dengan pemindah bukuan. Untuk PBK ini sendiri, apakah harus beberapa jenis pajak saja, jenis pajak tertentu, atau NPWP tertentu, atau gimana? Oke. Jadi kalau PBK ini sebenarnya lebih fleksibel sih, Nat. Nggak terpacu dengan ini. Tapi yang pasti dia nggak dikembalikan secara cash ya. Tapi dengan memindahkan dari pajak A ke pajak B. Nah, itu termasuk misalnya dari pindahin ke orangnya, pindah orang dari saya ke Nata mungkin itu bisa dari bulannya, dari jenis pajaknya semua bisa gitu. Asalkan memang dari SSP awalnya yang asalnya itu terdapat kelebihan bayarnya gitu. Gitu. Jadi kalau bukan ngaku-ngaku kelebihan ya, tapi nanti kita teliti juga nanti ya seperti itu. Untuk syaratnya apa, Kak? Nah, karena ini tadi kita sederhana, ya pasti syaratnya juga sederhana gitu ya. Yang pertama ada surat permohonan, yang kedua adalah asli surat setorannya. Nah, kenapa asli surat setoran? Karena ketika nanti sudah keluar hasil PBK, SSP yang asli itu tidak berlaku atau NTPN tidak berlaku lagi. Sehingga untuk yang asli kita mau arsipkan saja di kantor pajak, sehingga untuk yang untuk wajib pajak itu nerimanya hasil PBK. Hasil Ibaratnya, pemindah bukuan. Iya, digantikan gitu. Kalau dia 2 sama SSP aslinya masih di wajib pajak, ganda kan, ya. Ganda dan sebagainya. Untuk jangka waktu penyelesaian PBK itu berapa hari, Kak? Oke, jadi kalau untuk PBK sendiri itu tadi ya, karena kita secara sederhana, singkat, cepat gitu. Karena ini adalah salah satu shortcut kata orang gitu ya. Itu sangat singkat. Sesuai SOP kita sendiri itu 30 hari atau standar operasional prosedur kita itu 30 hari. Nah, dan untuk layanan unggulan Dirjen Pajak itu 21 hari. Nah, ditambah lagi ada inovasi nih dari kantor pajak Curup gitu kan, memberikan percepatan pemindah bukuan untuk penyelesaiannya sendiri itu hanya 7 hari saja gitu. Semenjak permohonan diterima lengkap ya pastinya. 7 hari kalender ya, Kak ya? Benar, bukan 7 hari kalender, kerja, bukan ya, 7 hari kerja. Gitu. Iya, berarti tadi sesuai SOP-nya itu 30 hari kalender. Benar. Lalu ada layanan unggulan DJP yaitu 21 hari kalender. Dan kita juga bikin inovasi ya sendiri, sebagai gitu. layanan unggulan, percepatan pemindah bukuan, bukuan. itu selama 7 hari kalender saja, gitu. Penyelesaiannya ya. Nah, untuk PBK itu sendiri, apakah pengajuannya harus hanya bisa manual saja atau sekarang sudah bisa online gitu? Ya, karena zaman sekarang udah serba canggih gitu ya. Oke, jadi kalau untuk sekarang ya termasuk DJP sendiri ya, Dirjen Pajak sendiri itu sudah melakukan inovasi. Ya, nanti akan ada muncul juga Cortex gitu kan. Nah, itu pasti salah satu dari inovasi Dirjen Pajak. Termasuklah PBK ini. PBK sendiri sudah bisa dilakukan melalui DJP online masing-masing, Nat. Artinya ya bisa di mana saja gitu kan gitu. Jadi login DJP online, lakukan PBK ke sana. Gitu. Dan untuk lebih detailnya sebenarnya kita sudah bahas nih di podcast sebelumnya. Mungkin dari kawan pajak semua scroll aja nanti di atas untuk PBK seperti apa. Seperti itu. Nah, berarti kan sudah dijelaskan tadi bahwa IPBK sebenarnya lebih mudah ya, Kak ya. Jadi kawan pajak bisa segera memanfaatkan IPBK karena daripada mengajukan pengembalian kan. Iya, lebih lama. Iya, lebih lama ya jangka waktu penyelesaiannya. Juga mungkin gitu. Jadi bisa langsung PBK saja. Ada permohonan yang lebih cepat, lebih sederhana. Jadi kita bisa meminimalis waktu. Mengurangi biaya juga. Mengurangi biaya dan lain sebagainya ya. Ya, itu sih. Jadi penting untuk kita bahwa kalau ada kelebihan bayar pajak, nggak pusing-pusing lagi nih. Nggak usah lagi ngomong, ya dibayarin aja, rugi kita. Itu hak wajib pajak semua, yang dimana ketika memang hak itu secara benar diakuin, itu kita akan kembalikan. Wajib negara kembalikan. Gitu. Nah, tadi kita udah bahas nih beberapa solusi
kalau misalnya ada kelebihan pembayaran pajak ya. Jadi wajib pajak nggak perlu takut lagi, nggak perlu bingung lagi, kalau lebih bayar pajak udahlah ikhlasin Ya, aja, nggak nggak usah boleh kayak gitu gitu ya. lagi. Karena udah banyak Jadi solusi sudah yang kita tawarin udah gitu ya. bisa. Misalnya tetap mau mengajukan pengembalian boleh, Boleh gitu. bisa ngajukan pemindah bukuan juga Bisa, boleh sangat gitu bisa ya. gitu. Jadi kawan pajak kalau misalnya mau berkonsultasi Ya, tidak hanya tentang PBK atau pengembalian kelebihan ya Kak ya, iya. bisa tentang perpajakan lain, bisa di media sosial kita, di Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, bisa di @pajakcurup dan di WA helpdesk kita di 0812 7133 2447. iya, kalau misalnya ada kendala Iya, apa pasti. aja bisa ya Kak ya Bisa ditanya kita tentang konsultasikan perpajakan gitu. tapi Iya, kalau curhat nanti waduh, ada ranah jangan. sendiri gitu ya. Iya. Nah, mungkin ada closing statement dari narasumber kita? Oke, jadi untuk kawan pajak semua, ya itu kan kita sudah bahas nih mengenai apa namanya kelebihan pajak gitu kan. Ada juga solusi-solusinya yang sudah kita tawarin gitu. Yang dimana itu sudah sesuai aturan yang sudah ada gitu, yang berlaku ya. Gitu. Dan jangan lagi ada yang namanya ya kalau lebih bayar diikhlaskan gitu. Kita harapkan tidak ada lagi yang seperti itu. Kita sudah tawarkan solusi dan sebagainya. Dan dimana ketika emang ada masalah tadi, jangan lupa untuk konsultasikan ke kita karena kita sangat ya open ini ya, open untuk selalu terbuka lah ya. Iya. Ya, bagaimana ketika emang ada permasalahan, ada langsung ke kantor kita atau melalui WA helpdesk yang kita sebutkan tadi seperti itu. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak ya Kak ya atas sama-sama. insight-insight baru yang harapannya dapat mengubah mindset kawan pajak nih, terutama gitu. supaya tidak ada statement Ya, yang tadi salah lagi yang di ya, awal gitu. tadi ya. Iya. Jadi saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada kawan pajak yang sudah menonton podcast hari ini. Kawan pajak juga dapat menonton video-video perpajakan lainnya di YouTube channel kita di @pajakcurup. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.